Alhamdulillah jemaah masjid Al-Ihsan yang kami muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tafsir Allah akan dibimbing oleh Ustaz dan ini yang pertama kali setelah pandemi ataupun setelah kemarin sempat kita tiadakan sementara, dan mudah-mudahan Allah SWT mengangkat secara sempurna musibah yang menimpa kita semua. Allahumma amin, Allahumma amin. Semoga kita senantiasa mendamaikan ataupun kita bisa senantiasa mengkaji sampai betul-betul kita menjadi paham terhadap Al-Quran ini. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu surat Al-Insyirah ayat 1 sampai 4. Untuk meningkat waktu kami persilakan kepada Ustaz yang bertafadhol bersyukur. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin jamaah salat zuhur Masjid Al-Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan program tadabbur ayat-ayat pendek dari Al-Qur'an Al-Karim. Sebelumnya kita telah membahas Al-Fatihah, kemudian Ad-Duha. InsyaAllah hari ini kita akan membahas surat Asy-Syarah atau Al-Insyirah. Bisa disebut Asy-Syarah, bisa juga disebut Al-Insyirah. Silahkan dibuka bukunya, kita akan membacanya bersama-sama. Surat Al-Insyirah atau Asy-Syarah. Ana baca dulu, kemudian nanti teman-teman mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Alhamdulillah. Baik. Silakan dibuka halaman selanjutnya. Kita akan membahas arti dari surat Alam Nashrah. Hari ini insyaallah kita akan membahas ayat 1 sampai ayat keempat. Yang pertama, surat Alam Nashrah atau Asy-Syarah ini turun di kota Makkah, turun di Makkah, yakni sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Kemudian surat Asy-Syarah ini
memiliki beberapa nama seperti yang tadi sudah kita sebutkan. Bisa disebut surat Asy-Syarah, bisa juga disebut surat Alam Nashrah, bisa juga disebut surat Al-Insyirah. Adapun tema yang berkaitan dengan surat Asy-Syarah atau Al-Insyirah, secara umum surat ini membicarakan tentang anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memutus nikmatnya kepada Nabi, karena sebelumnya pada surat Ad-Duha Allah pun telah menganugerahkan berbagai nikmat kepadanya. Kemudian Allah menutup surat Ad-Duha dengan perintah kepada Nabi untuk bersyukur. Kini di surat Asy-Syarah Allah menyempurnakan nikmat tersebut dengan melapangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, melindunginya dari dosa dan memuliakannya. Surat Asy-Syarah ini, seperti yang sudah Ana sampaikan sebelumnya, adalah surat yang bercerita tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan surat Asy-Syarah ini sangat-sangat berhubungan erat dengan surat Ad-Duha. Ad-Duha, Asy-Syarah, temanya sama tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan temanya sama mengenai nikmat Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nikmat Allah di surat Ad-Duha? Sudah disebutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu yatim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui apa itu hukum-hukum Islam, tidak mengenal Islam, tetapi Allah jaga dari maksiat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bermaksiat. Wajadaka dhallan fahada. Nabi tidak mengetahui apa itu halal dan haram, apa itu syirik dan tidak syirik, tapi Nabi tidak pernah terjerumus kepada yang haram dan syirik, karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu nikmat. Dijaga dari maksiat itu nikmat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam fakir miskin. Beliau bekerja sebagai seorang pengembala. Kata Nabi, tidak ada satu nabi pun kecuali semasa dulu sebelum diangkat menjadi rasul dan nabi, mereka adalah pengembala. Sampai aku pun juga mengembala beberapa kambing dari penduduk Mekah dengan bayaran yang kecil. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengembala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkayakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui siapa? Melalui istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Ketika menikah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki mahar yang cukup banyak, sekitar 20 ekor unta. Dari mana 20 ekor unta? Itu juga Allah kayakan melalui tangan paman-pamannya. Paman-pamannya bersedekah untuk maharnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ dijelaskan kurang lebih bahwa Allah memiliki cara untuk mengkayakan seseorang tidak perlu dengan hasil tangan kerjanya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala lanjutkan dengan perintah dan larangan. Jangan menghardik anak-anak yatim, jangan menolak orang-orang yang meminta karena kelaparan, kebutuhan utama. Kemudian juga ceritakanlah hal-hal yang baik yang Allah anugerahkan kepadamu wahai Muhammad kepada manusia. Diceritakan kepada manusia yang jika kita ceritakan dia tidak hasad, ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritakan kepada orang-orang yang akan mendengar cerita kita tentang nikmat Allah kepada kita, dia tidak hasad. Kalau dia akan hasad, nggak perlu antum cerita nikmat Allah kepada antum kepadanya, nanti jadi hasad dia. Kemudian Alam Nashrah juga adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun nikmat Alam Nashrah ini di atas nikmat yang di atas di surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha adalah nikmat-nikmat yang bisa dirasa oleh indera. Ada di situ kecukupan, kemudian ada di situ perlindungan anak yatim, nabi yatim yang dilindungi oleh pamannya, ya, oleh kakeknya. Adapun di dalam surat Asy-Syarah adalah nikmat yang tidak nampak secara zahir, tetapi dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara batin. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nashrah laka sadrak." Apa alam nashrah laka sadrak? Bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata, wahai Muhammad, Allah telah melapangkan hatimu
dan menanamkan kecintaan di hatimu untuk menerima wahyu. Jadi Nabi SAW di ayat pertama ini diberikan oleh Allah nikmat lapang dada atau insyirahus sadar. Dada Nabi SAW dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lapang untuk apa? Untuk pertama siap menerima hidayah. Hidayah Islam, wahyu. Makanya Nabi SAW menerima hidayah sepenuhnya, Nabi dan Rasul tentunya. Lapang yang kedua adalah alam nasrah laka sadrak. Allah berikan kelapangan hati kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Allah jadikan hatinya Nabi SAW ridha terhadap segala ujian yang menimpa Rasulullah SAW dalam perjalanan hidup dan dakwahnya. Jadi kalau melihat perjalanan Nabi SAW seolah-olah menyedihkan, lahir dalam keadaan yatim, tidak ada bapaknya. Kemudian ketika lahir dicarikan ibu persusuan untuknya, tidak ada ibu-ibu yang mau menyusui bayi Nabi kita Muhammad SAW. Sampai akhirnya Allah takdirkan Halimah menerima Nabi Muhammad SAW. Kemudian tumbuh kembang bersama kakeknya, terhormat. Tidak lama meninggal kakeknya. Kemudian dialihkan kepada pamannya Abu Talib. Abu Talib miskin, anak banyak, ekonominya miskin. Tinggal bersama Abu Talib. Terus beliau mengembala kambing dengan upah yang sedikit, kata Nabi SAW dalam hadis. Terus kemudian Nabi SAW menikah dengan Khadijah. Menikah dengan Khadijah, diberikan oleh Allah anak laki-laki berapa? 2, anak perempuan 4. Di dalam rumah Nabi SAW tidak hanya 6, tidak hanya anak Nabi dari Khadijah 6 ya, 2 laki-laki 4 perempuan. Ditambah Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang pernah menikah sebelumnya, janda, memiliki anak 2 dari dua suami sebelum Nabi SAW. Suami pertama punya anak meninggal, suami kedua punya anak meninggal. Berarti ada berapa? 6 tambah 2 lagi, 8 di rumah Nabi SAW. Kemudian ada Ali radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu adalah anaknya Abu Talib, pamannya Nabi SAW, yang Nabi SAW asuh sebagai balas jasa Nabi kepada Abu Talib. Nabi pernah diasuh, sekarang Nabi mengasuh anaknya Abu Talib, Ali radhiyallahu anhu, diasuh. Kemudian ada juga Zubair juga diasuh oleh Nabi SAW, anak dari bibinya Nabi SAW. Berapa itu? Udah 8, 9, 10. Kemudian diasuh lagi Harith. Kalau Harith anak angkat Zaid bin Harithah. Jadi 11 paling tidak ada di rumah Nabi SAW. Tapi Nabi SAW insyirah sadar. Apa itu insyirah sadar? Hatinya lapang, hatinya tidak merasa berat dengan segala bentuk yang beliau lakukan. Mengembala kambing, beliau ridha, ikhlas. Banyak orang yang bekerja ringan tapi tidak ridha, tidak ikhlas, tidak ada insyirah sadar. Hatinya tuh selalu menggerutu. Nabi SAW tidak, dari sejak kecil, dari sejak beliau SAW kecil dengan hidup susah payah, tidak pernah Nabi SAW mengeluh. Sebab apa? Sebab Allah yang menjaga ketenangan hati Nabi SAW. Ditenangkan jiwanya, tidak pernah merasa kecil, minder, tidak berharga, atau merasa rizki sempit, tidak pernah. Nabi SAW tidak pernah merasa kok hidup susah banget, tidak ada pernah seperti itu. Ya, mengembala kambing, menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian setelah menikah tidak lama dapat wahyu. Nah, ketika dapat wahyu Nabi SAW itu kan diuji dengan berat ujiannya. Nabi SAW dibenci oleh siapa? Satu kaumnya membenci Nabi SAW. Mereka benci, tidak suka kepada Nabi. Mereka menghina Nabi, dikatakan sebagai ahli sihir, sebagai dukun, sebagai penyair, dijelek-jelekkan nama Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau ketika berjalan ingin ke Masjidil Haram, diletakkan duri-duri atau penghalang di jalan Nabi SAW.
Kemudian ketika Nabi SAW sujud di depan Ka'bah salat, Nabi SAW salat di depan Ka'bah. Sahabat tidak berani depan Ka'bah, hanya Nabi SAW salat depan Ka'bah. Nabi salat, kemudian diambil plasenta bekas lahir anak unta diletakkan di punggung Nabi SAW. Kemudian Nabi sedang tawaf, dihina-hina, kemudian dicekik oleh paman-pamannya itu atau ketua-ketua suku Quraisy. Kemudian Nabi SAW jalan melihat para sahabatnya, ada yang disiksa, dijemur di lapangan panas, Bilal bin Rabah. Ada juga yang disiksa dengan besi panas, disiksa tubuhnya. Ada yang dibunuh juga, keluarganya Yasir. Itu semua sahabat Nabi SAW yang masuk Islam. Ya, ini ada sahabat Nabi SAW yang dikunci di rumah orang tuanya. Ada juga sahabatnya yang ada di Habasyah pergi. Belum lagi anak Nabi SAW meninggal, Abdullah meninggal, juga Qasim meninggal, anak laki-laki beliau 2 meninggal. Ya, ini bertubi-tubi ujian Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW oleh semua suku di Makkah diembargo. Ya kan, kita tahu dalam keadaan diembargo, tidak boleh berjual beli dengan suku lain, tidak boleh menikah dengan suku lain, sampai kehabisan makanan. Harta Khadijah habis untuk memenuhi makanan orang-orang yang diembargo saat itu. Berapa lama? Selama 2 sampai hampir 3 tahun Nabi SAW diembargo. Terus Nabi SAW dikucilkan. Ketika jamaah haji datang, Abu Jahal teriak-teriak, jangan kalian dekatkan yang namanya Muhammad, dirusak namanya. Jangan dekatkan yang namanya Muhammad, dia adalah orang gila, dituduh gila. Nabi datang ke tenda-tenda untuk mengajak orang, tenda-tenda yang dari luar Makkah, mendakwahkan saya Rasulullah. Mereka menganggap Anda gila, kata pimpinan Quraisy Anda gila. Terus yang memusuhi Nabi itu bukan 1-2. Antum hidup musuh 1 aja, ketemu mukanya aja nggak enak. Ya, dicuekin sama 1 orang teman sekantor, ada 101 orang yang bikin antum kesel, antum nggak nyaman di ruang kantor. Tapi Nabi SAW itu dimusuhi oleh banyak orang. Tetapi ya, dimusuhi oleh banyak orang saat itu, Nabi hatinya tenang. Itu berbeda dengan kita bertengkar dengan 1, 2, 3 orang, tidak tenang hati kita. Tidak tenangnya kemana-mana, tidak tenang di tempat sholat, tidak tenang di tempat bekerja, tidak tenang di rumah, tidak tenang di mana-mana. Sebab hanya 1, 2, 3 perselisihan dengan teman di rumah, atau teman di kantor, atau keluarga di rumah. Jadi tidak nyaman. Nah, Nabi SAW melalui ayat ini kita mendapatkan informasi bahwa Nabi SAW beliau diluaskan oleh Allah, dadanya dilapangkan, yang terlihat jika dilihat sangat menyedihkan kisah Nabi SAW, sangat berat perjuangan Nabi SAW, tapi Nabi SAW tidak merasa berat dalam menjalani itu semua. Sebab apa? Sebab pengetahuan Nabi kepada Allah Azza wa Jalla. Memahami Allah Azza wa Jalla itu adalah salah satu sebab utama insyirah as-sadr. Ya, insyirah sadr apa tadi? Apa? Lapang dada, tenang, hati tenang, itu yang penting sebenarnya. Nikmat yang lain, kekayaan sudah diberikan oleh Allah kepada Nabi lewat Khadijah dan pamannya. Nikmat apa lagi? Nikmat hidayah sudah diberikan dengan risalah. Antum sudah dapat hidayah, betul? Muslim. Tapi ada nikmat lain penyempurna dari nikmat-nikmat yang mulia ini, yaitu insyirahus sadr, diberikan pada Nabi SAW. Disempurnakan kenikmatan Nabi SAW dengan dilapangkan dada Nabi, sehingga beliau bisa terus berdakwah dalam keadaan tekanan apapun. Dan mungkin tidak bisa kita lakukan. Mungkin kita dalam posisi kita orang normal, kalau tidak dibantu oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan katakan, udah malas lah saya udah nasihatin 1000 kali, yang ada dia musuhin saya. Itu tidak insyirah sadar, dan berat, sekali lagi berat. Kalau sudah tidak insyirah sadar, tidak ada ketenangan jiwa dalam beramal atau berdakwah, apalagi mengajak orang lain, mendidik anak, mendidik istri, yang ada antum akan mundur, selesai urusan. Antum akan tinggalkan pekerjaan, muhimmah, tugas, amanah, kewajiban antum. Sebab apa? Tidak ada insyirah sadar, tidak ada antum merasa nyaman dalam melakukan itu. Menasihati istri nggak nyaman, ditolak terus. Menasihati anak nggak nyaman, ditolak terus. Berdakwah nggak enak, ditolak terus.
menasihati teman ditolak terus. Itu kita hanya hal-hal sepele seperti itu, kita mundur, tidak ada insyirah sadar. Nah, Nabi SAW, nikmat yang Allah berikan yang tidak nampak adalah beliau SAW diberikan oleh Allah ketenangan sadar, ketenangan jiwa, ketenangan hati Nabi SAW dalam tekanan apapun, sampai dalam ancaman Nabi ingin dibunuh sekalipun. Ketika Nabi hijrah, Nabi tetap tenang menjalankannya, dan Nabi SAW tetap perlahan mengatur siasat bagaimana hijrah sahabat, bagaimana beliau hijrah, bagaimana beliau mengatur strategi perjalanan bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini adalah anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Sebab, ya, ada sebab dan ada akibat ini. Jadi di antara Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati Nabi itu adalah tenang adalah karena Allah Subhanahu wa taala juga menjauhkan Nabi dari dosa. Wada'na 'anka wizrak, yakni kami tidak jatuhkan engkau ke dalam dosa. Beban-beban dosa itu tidak ada dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dosanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzi anqadha dhahrak, dosa yang membuat hati Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pundak Nabi berat. Jadi yang menyebabkan kita ini tidak tenang hati kita, tidak ada insyirah sadar, kita tidak ada insyirah sadar, tidak tenang, itu sebab banyak dosa yang kita lakukan. Dosa-dosa yang kita lakukan itu akan memperberat diri kita dan hati kita, sehingga tidak ada kita merasa tenang dalam hati kita. Maka yang perlu diperhatikan di sini adalah, pertama yang perlu diperhatikan adalah minta kepada Allah agar diberikan ketenangan hati kita, agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala insyirah sadar, seperti yang tertulis di situ tazkiyah, kaifa natakhallaq bil ayah, bagaimana kita mengambil faedah atau mengamalkan ayat alam nashrah laka sadrak, yaitu dengan cara meminta kepada Allah agar ditenangkan hati kita, dapat menerima iman dan dapat beramal kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan apa-apa yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dari sini bisa disimpulkan bahwa di antara sebab insyirah sadar, pertama kita minta ya kepada Allah, minta ya Allah tenangkan jiwa saya, tenangkan hati saya, kuatkan, beri petunjuk. Itu pertama, itu diminta. Yang kedua, sebab kita ini tenang jiwa kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan kepada para nabi, itu sebab dua. Sebab dua. Pertama, tentang kita mengetahui siapa Allah Azza wa Jalla. Karena kita kenal Allah Azza wa Jalla, maka kita tidak akan berani bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla walaupun dalam kesendirian, karena kita kenal Allah Azza wa Jalla. Dan karena kita kenal Allah Azza wa Jalla, maka kita akan tenang menghadapi musibah atau tekanan. Bayangkan ketika orang sedang sakit di dalam Islam, ketika orang dalam keadaan tidak baik di dalam Islam, dalam keadaan musibah, diajarkan oleh Nabi SAW untuk mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, baik-baik saja dalam keadaan apapun. Itu diajarkan. Antum bayangin, itu adalah salah satu ucapan yang diucapkan oleh orang yang mengenal Allah Azza wa Jalla, bahwa apapun yang ditakdirkan oleh Allah, maka itu adalah sebuah kebaikan bagi dirinya. Kebaikan ini yang perlu kita kembangkan. Bagaimana kita mendapatkan insyirah sadar? Meyakini, mengenali Allah dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah bersuudzon dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah bersuudzon. Selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini apapun yang terjadi selesai, sudah Allah takdirkan. Misalnya kejadian A, jangan pernah mengatakan kalau tidak, kalau begini, kalau begitu. Jangan mengatakan itu. Ini sudah terjadi. Jika sudah terjadi, tidak akan ada penghalangnya. Jika sudah Allah takdirkan terjadi, tidak akan ada penghalangnya. Maka kita harus meyakini, mengenal Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah yang menetapkan, yang menentukan, Allah yang mentakdirkan, sehingga ada muncul ketenangan dengan baik di hati kita. Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya, pasti ada hikmahnya.
Kemudian yang kedua yang menyebabkan insyirah sadar adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua ini aja ibadah. Yang pertama adalah mengenal Allah dengan baik, yang kedua adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang baik ibadahnya, ibadah yang baik, yang khusyuk, ibadah yang benar, yang mana ibadah ini bisa menjauhkan kita dari dosa-dosa. Dosa yang akan memberatkan punggung-punggung kita. Ya, dosa yang memberatkan punggung-punggung kita ini, memberatkan hati-hati kita dengan cara apa? Ibadah yang khusyuk. Ibadah paling ringan itu diantaranya adalah apa? Zikir, zikrullah, istighfar, mengakui dosa-dosa, istighfar, atau takbir mengagungkan Allah, atau la ilaha illallah, tauhid, kalimat tauhid. Kenapa para nabi bisa tenang? Itu ibadah. Kenapa orang-orang saleh terkadang ini orang saleh, ini orang yang kurang saleh, ini lemah iman, ini kuat iman. Yang ini ketika sakit, yang kuat iman dia akan tenang, bahkan dia dijelaskan oleh dokter Anda akan mati sekian hari lagi, dia akan tenang, dia akan mengatakan ya, karena apa? Kuat iman, dia punya iman, dia punya keyakinan kepada Allah. Yang kedua, orang yang punya kekuatan keyakinan pengetahuan kepada Allah, yang kedua dia tinggal berdoa itu. Dia akan malam bangun berdoa atau dia istighfar, dia minta kepada Allah, tidak lagi berharap kepada manusia. Ini dia akan isi musibah dengan ibadah. Itu kalau orang beriman. Itu kalau orang yang insyirahus sadar, yang hatinya tenang, dia akan isi musibah diganti dengan ibadah. Karena memang selama ini dia ibadahnya baik. Ibadahnya baik. Para nabi begitu. Para nabi itu kenapa tenang? Di antaranya dia ibadah. Ibadah itu adalah hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Antum mau hubungan dengan Allah dari mana? Dari ibadah itu. Ibadah itu apa? Ya tadi zikir, baca Quran, kemudian antum salat 5 waktu, salat sunnah. Ada musibah, ada keperluan, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah orang-orang saleh begitu. Jadi tidak terlalu dipusingkan dengan urusan-urusan selain kepada Allah Azza wa Jalla. Ada musibah kepada Allah, ibadah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ada hajat, salat kepada Allah 2 rakaat, meminta memohon kepada Allah. Antum mungkin rasakanlah, pernah ada musibah. Kalau antum bagus ibadahnya di masa-masa baik ya, di masa-masa tidak ada musibah, ibadah antum baik, ke masjid baik, salat baik, puasa baik, zikir baik, pokoknya antum baik ibadahnya. Ada musibah, antum lari kemana? Kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ibadah yang kita lakukan ini berfungsi untuk melakukan terjadi apa? Insyirah sadar, tenang hati, dan juga di samping itu membantu kita untuk menjauhkan dosa. Ibadah itu membantu kita untuk menjauhkan dosa. Di antaranya puasa. Insyaallah kita akan masuk dikit lagi puasa, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai ke bulan puasa. Di sana antum akan menikmati ketenangan di bulan puasa itu. Ya. Nah, itu 2 hal yang menjadikan insyirah sadar, mengetahui pengetahuan tentang Allah Azza wa Jalla dengan baik. Yang kedua adalah diisi hari kita dengan ibadah, terutama ibadah-ibadah yang fardu. Di sampingnya adalah zikir, istighfar, terus yakin kepada Allah. Kemudian taubat termasuk ibadah hati. Taubat kepada Allah, tawakal termasuk ibadah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Ayat ini ayat 2 dan 3 yaitu mengenai Allah Subhanahu wa taala mengangkat, menjauhkan nabi dari dosa yang memberatkan dirinya. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita amalkan? Yang kita amalkan adalah bahwa kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari maksiat. Karena maksiat itu sebab apa tadi? Dhiqus sadr, sebab hati itu tidak tenang. Maksiat itu sebab hati itu tidak tenang. Maka meminta kepada Allah agar dijauhkan dari maksiat. Kemudian yang terakhir, warfa'na laka dzikrak. Artinya Allah Subhanahu wa taala nikmat berikutnya ini. Nikmat berikutnya yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah mengangkat nama Nabi, yakni memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau sallallahu alaihi wasallam di mana-mana disebut. Ya, kita tahu dalam azan, dalam syahadat, di dalam salat, dalam doa kita juga kita harus bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meminta. Yakni ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang bisa kita amalkan? Yang bisa kita amalkan di sini adalah kita merutinkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala
agar mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala nama yang baik, atau agar kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingat Allah intinya begitu. Intinya antum kalau mau dapat 1 dan 4 tadi, ayat 1 insyirah sadar, ketenangan hati, atau ayat 4 nama kita baik. Baik itu tidak mesti semasa hidup. Baik itu bisa setelah wafat. Antum sudah tidak tahu, tapi Allah muliakan nama antum ba'dal wafat. Banyak orang soleh ketika hidup tidak nampak amalnya, tapi ketika wafat kemudian nampaknya, amalnya nampak satu-satu, Allah nampakkan, sehingga Allah angkat derajatnya ba'dal wafat. Setelah wafat diangkat derajatnya. Ada juga, naudzubillah ya, ada orang yang kelihatannya baik-baik saja, setelah wafat Allah bongkar semua aib-aibnya. Makanya ada doa, kita berlindung dari fitnah, dari ujian sebelum mati, ba'dal mati, dan kita minta agar tidak dihinakan sebelum mati, setelah mati. Mana tahu kita, nauzubillah ya, setelah mati Allah bongkar keburukannya, nauzubillah min dzalik. Ada yang setelah mati Allah muliakan, Allah bongkar kebaikan-kebaikan yang manusia tidak tahu. Nah, supaya kita ingin mendapatkan dua hal ini, insyirahus sadar dan juga mendapatkan baik, nama kita mulia di sisi Allah dan di sisi manusia, yaitu mengenal Allah lagi lebih dalam, yakini Allah, kuatkan keimanan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, perbanyak ibadah, yaitu mengingat Allah, minimal zikrullah. Zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam, sampai di sini kajian kita, semoga bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari ana dan dari syaitan. Wallahu ta'ala a'lam. Tafadhal Ustaz.